Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman pada pertemuan hari ini. Kita akan sama-sama membahas tentang salah muamalah. Jadi ini saya sampaikan sebagai deskripsi atau tentang muamalah. Jadi sekilas saya akan bahas tentang muamalah. Muamalah itu diambil dari kata amala, muamilu, amala yu'amilu, muamalatan wa imalan. Jadi muamalah itu berarti adalah bekerja atau melakukan transaksi. Ya. Transaksi di sini adalah transaksi jual beli, gadai, pinjam meminjam, ariah, ya utang piutang. Ya. Nah itu terkait dengan muamalah. Ya. Kemudian aktivitas yang dilakukan yang ada hubungannya interaksi dengan sama manusia itu juga disebut dengan muamalah. Ya seperti aspek ekonomi, kemudian politik, dan lain-lain. Nah itu yang disebut dengan muamalah. Jadi muamalah sekali lagi adalah interaksi, ya interaksi manusia dengan manusia yang lain, baik muslim maupun non muslim, selama di dalamnya melakukan transaksi muamalah itu sesuai dengan apa yang dicontohkan atau apa yang diatur oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi. Nah kemudian yang kedua, muamalah secara istilah berarti adalah seorang melakukan hubungan transaksi ya dalam rangka untuk mendapatkan kebutuhan jasmania. Ya, kebutuhan jasmania itu terkait dengan kebutuhan badan, ya badan terkait dengan pakaian, kemudian ya beserta tempat tinggal kita. Nah, itu kita mesti ya melakukan hal-hal yang demikian. Jadi sekali lagi muamalah dalam konsep secara istilah berarti adalah seseorang melakukan hubungan transaksi ya untuk mendapatkan kebutuhan jasmania secara baik sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Namun dalam hal ini perlu seorang muslim memperhatikan prinsip-prinsip dalam muamalah itu. Ada kemudian yang harus dilakukan, ya, ada yang harus dilaksanakan, dan ada pula yang harus ditinggalkan. Jangan sampai dalam prinsip dalam melakukan muamalah itu ya mengandung hal-hal yang tidak dibolehkan oleh syariat atau yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka prinsip yang pertama dalam konsep muamalah adalah muamalah itu pada dasarnya boleh. Seorang muslim boleh melakukan muamalah apapun ya dalam bentuk apapun selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Maka dalam ini adalah sesuai dengan kaidah usul fikih, al aslu fil muamalah al hillu hatta yakuma dalilul al man'i. Jadi pada dasarnya muamalah itu halal, boleh, sehingga ada dalil yang melarangnya untuk melakukan transaksi itu. Selama konsep muamalah, selama muamalah itu dilakukan sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka itu dibolehkan. Tetapi ketika muamalah itu dilakukan dan di dalamnya mengandung unsur keharaman yang kemudian tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka itu menjadi tidak boleh. Misalkan di dalamnya mengandung unsur goror, ya, unsur penipuan, kemudian unsur maisir, unsur penjudian, itu tidak boleh. Misalkan kita melakukan muamalah tujuannya untuk menipu orang, melakukan muamalah dalam masalah perjudian, misalkan tentang taruhan, ya, misalkan taruhan, kita misalkan sering nonton sepak bola, ada yang kemudian diidolakan, misalkan Argentina sama Spanyol. Kalau misalkan yang kalah
kemudian dia harus membayar kepada yang menang, atau yang menang kemudian dia harus traktir. Nah, taruhan-taruhan seperti itu tidak dibolehkan di dalam Islam. Maka disinilah kemudian muamalah itu boleh, tetapi dilarang ketika di dalamnya mengandung unsur yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah muamalah itu untuk tujuan kemaslahatan. Ketika melakukan transaksi jual beli, gadai dan lain-lain, tujuannya adalah untuk tujuan kemaslahatan, kedamaian, kebaikan di kalangan umat Islam, ya, umat Islam terhadap non-muslim. Jangan sampai kemudian kita merasa bahwa kita umat Islam kemudian kita melakukan ketidakadilan terhadap non-muslim, atau sebaliknya juga jangan sampai merasa non-muslim kemudian dia melakukan ketidakadilan terhadap muslim. Dalam konsep Islam, dua-duanya harus melakukan keadilan, harus melakukan kemaslahatan. Karena tujuan dari muamalah itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, kedamaian, silaturahim, ya. Tidak kemudian ada salah satu dari kedua belah pihak yang merasa dirugikan atau satunya merasa untung, sedangkan yang lain rugi. Jadi sama-sama untung, sama-sama baik. Maka kemudian ada kaidah usul fikih menyebut aslu fil muamalah fi kullil muamalah wal adlu. Jadi pada dasarnya setiap muamalah itu adalah mewujudkan keadilan wa mura'atu maslahati tarfain. Jadi kemudian menjaga kemaslahatan di antara dua belah pihak dan waraf mudorori anhuma, dan kemudian menghilangkan bahaya di antara keduanya. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah kaitannya dengan prinsip yang ketiga, bahwa muamalah itu adalah juga kemudian menetapkan harga yang kompetitif. Harga yang kompetitif itu berarti harga yang standar, harga yang kemudian transparan, harga yang lumrah, wajar begitu, ya. Tidak kemudian memberatkan orang lain. Misalkan di satu sisi seorang pedagang menjual barang 2.000, ya, tapi kemudian si B menjual barang di atas 2.000, padahal harga 2.000 itu sudah harga yang standar, sedangkan si B menjual barang lebih dari 2.000, misalkan 5.000, 10.000. Nah, ini kan tidak boleh. Ini kemudian membebankan seorang pembeli, konsumen dalam hal ini. Nah, disinilah kemudian justru yang seperti itu justru akan merugikan, ya. Salah satu dari kedua belah pihak di sini adalah yang dirugikan adalah seorang pembeli. Maka di sini kemudian dalam hal ini seorang penjual juga jangan sampai kemudian supaya harganya mahal kemudian dia timbun barang itu supaya kemudian kelihatan langka. Maka ketika langka kemudian banyak permintaan dari konsumen, banyak permintaan dari pembeli, kemudian dia keluarkan barang itu dengan harga yang melambung tinggi, ya, harga yang tidak standar. Nah, ini tidak dibolehkan di dalam Islam, ya. Nah, dia tujuannya adalah untuk mencapai keuntungan yang besar, keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari konsumen, dari pihak pembeli. Maka dalam hadis Nabi disebutkan, mani takarafa wa khatiyun, barang siapa yang kemudian menimbun suatu barang, maka dia termasuk berdosa. Samanya dulu kemudian ketika bensin itu langka, jadi pom bensin jarang sekali, ya, kita mendapatinya sehingga bensin menjadi mahal. Padahal sebetulnya bensin itu ada tapi ditimbun oleh sebagian orang. Maka ini menjadi sesuatu hal yang tidak boleh dalam Islam. Karena apa? Merugikan salah satu dari kedua belah pihak. Di sini adalah pihak pembeli. Kemudian adalah selanjutnya dalam melakukan transaksi jual beli itu prinsip muamalah itu adalah dalam melakukan prinsip muamalah adalah tidak mengandung unsur
tidak melakukan intervensi, jadi berusaha mungkin untuk kemudian menghindari diri dari sifat atau sikap-sikap intervensi, yaitu mencampuri orang lain ketika melakukan transaksi malam. Misalkan ketika ada si A menjual kemudian barang kepada si B dengan harga yang kemudian misalkan 30.000, kemudian tiba-tiba datang si C membeli barang dengan harga yang lebih dari 30.000, ya. Maka ini tidak boleh, si C tidak boleh melakukan itu. Kenapa? Karena itu barang tersebut sudah dibeli oleh si B, misalkan oleh si B. Jadi si A menjual kepada si B kemudian membelinya dengan harga 30.000, tiba-tiba datang si C, ya, dan menawarkan kepada si A, wah ini barang ini murah sekali, saya beli sanggup 40 sampai 50, padahal barang itu sudah jadi. Maka tidak boleh. Maka di dalam hadis Nabi sebutkan wala yabi'u al-rajul, wala yabi'u al-rajul ala bai'i akhi. Jadi tidak boleh seorang itu melakukan transaksi jual beli, ya, membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain. Sama halnya ketika seorang sudah menghitbah seorang wanita, ya, maka tidak boleh kemudian laki-laki yang lain menghitbahnya karena wanita itu sudah dihitbah oleh orang lain. Maka dalam hal ini sangat penting kemudian untuk diperhatikan, karena kalau ini terjadi akan menimbulkan satu hal yang tidak diharapkan, ya, baik itu menimbulkan perkelahian, pertengkaran di antara pihak-pihak yang terkait, ya, terutama dalam masalah misalkan jual beli dan lain-lain. Nah, kemudian prinsip yang selanjutnya, ketika kita melakukan transaksi atau muamalah itu juga harus memperhatikan, ya, yang poin yang selanjutnya, yakni menghindari diri dari unsur eksploitasi. Jadi seorang muslim jadi berusaha mungkin untuk kemudian menghindari diri dari perbuatan eksploitasi, mengeruk keuntungan yang sebanyak-banyaknya, ya. Ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena akan membebankan, ya, salah satu dari kedua belah pihak. Misalkan ini justru sebaliknya, ya, misalkan seorang penjual menjual barangnya kepada pihak pembeli, kemudian pihak pembeli menawar dengan harga yang tidak wajar. Nah, itu tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena seorang pembeli ingin mendapatkan harga yang murah dari apa yang kemudian dia belinya. Padahal sebetulnya adalah itu justru merugikan pihak penjual, karena pihak penjual juga harus mendapatkan keuntungan dari apa yang dijualnya. Tetapi juga pihak penjual jangan sampai kemudian meraih keuntungan yang besar. Raihlah keuntungan yang standar, misalkan harga 2.000 dia naikkan mungkin 2.200 dari barang tersebut, dan dia mendapatkan sebagian keuntungannya tidak terlalu besar dan tidak merugikan pihak pembeli. Selanjutnya adalah seorang kemudian melakukan transaksi muamalah, perhatikan prinsip yang selanjutnya adalah memberikan kelenturan. Jadi memberikan kelenturan dan toleransi. Ketika seorang penjual di sini, ya, yang sangat dekat, ya, saya contohkan, jadi dalam konsep transaksi ini lebih kepada penjualan, ya, transaksi jual beli lah, ya, lebih lebih enak, ya, kemudian untuk kita contohkan. Misalkan seorang seorang penjual kemudian menjual barangnya kepada orang lain, itu harus lentur, harus toleransi, memberikan toleransi kepada pihak pembeli dengan mempersilahkan, ya, barang itu kemudian dipilih, ya, dipilih silahkan, ya, dengan tujuan dia untuk membebaskan diri dia dari unsur kemudian penipuan. Nah, jadi memberikan kebebasan kepada pembeli, monggo pembeli misalkan memilih barangnya, ya, apa yang diinginkan silakan. Tapi jangan sampai kemudian ketika seorang pembeli ini dikasih kesempatan oleh seorang penjual, jangan sampai seorang pembeli ini juga bebas begitu aja
tanpa kemudian membereskan kembali misalkan barang yang dibelinya. Nah, ini merugikan pihak penjual, kasihan. Jadi ketika barangnya sudah dipilih kemudian dimasukkan lagi dan nggak jadi, ya, dan harganya barangnya menjadi rusak, nah ini tidak boleh. Seorang penjual juga harus sentur ketika misalkan barangnya sudah dibeli oleh orang lain, ya, kemudian terjadi kerusakan, maka seorang penjual juga harus kemudian memberikan toleransi. Ya, kalau misalkan ternyata harga barang tersebut rusak karena memang asalnya dalam penjualannya, maka seorang penjual harus mengganti barang itu. Misalkan dalam artian ketika itu tanpa sepengetahuan pihak pembeli. Nah, ketika sudah barang tersebut dibawa ke rumah, ternyata setelah dibawa ke rumah barangnya kemudian rusak. Dibuka itu rusak, memang rusak dari asalnya. Nah, kemudian pihak pembeli mengembalikan barang tersebut kepada pihak penjual, dan pihak penjual harus legowo ketika barang tersebut memang rusak sejak dari awal pembeliannya itu dan memang tanpa sepengetahuan pihak pembeli. Nah, di sini maksudnya adalah toleransi. Maka kemudian Islam menyarankan ketika seorang penjual mau menjual barangnya, maka harus memberikan kesempatan kepada pihak pembeli untuk memilih barang itu supaya tidak terjadi sesuatu hal yang merugikan pihak pembeli atau kedua-duanya. Nah, untuk menghilangkan unsur kecurigaan, untuk menghilangkan unsur penipuan, untuk menghilangkan unsur-unsur yang kemudian menimbulkan seudon di antara keduanya. Kemudian juga dalam hal ini yang terakhir, seorang dalam prinsip muamalah itu juga harus memperhatikan kejujuran dan amanah. Ini dua-duanya memang harus jujur. Ya, kita contohkan penjualan dan pembelian juga ini sangat mudah. Jadi kita kemudian terapkan misalkan masalah gadai, masalah utang piutang, juga dituntut seorang muslim itu harus jujur dan amanah. Karena kejujuran dan amanah itu merupakan satu hal yang bisa kemudian mendatangkan kemanfaatan di antara kedua belah pihak, baik pihak penjual maupun pihak membeli. Kaitannya dengan masalah ini maka perlu diperhatikan karena kejujuran itu akan mendatangkan kepada kebaikan. Jadi inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Jadi kejujuran itu akan mendatangkan kebaikan dan